bendera pusaka dan duplikat teks proklamasi ini yang langsung diserahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang bertindak sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Nah, kirap bendera pusaka ini dimulai dari Monas yang nanti akan lewati Patung Arjuna atau yang kita kenal dengan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat yang kemudian berlanjut ke Bundaran Hotel Indonesia di Jalan Tamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman ke Jalan Gatot Subroto lalu menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya, seperti yang pemirsa sama-sama saksikan di layar, ini adalah prosesi yang berada di dalam cawan Monas atau bagian bawah Monas, di mana saat ini bendera pusaka dan juga teks proklamasi sudah diserahkan dan akan nanti dibawa oleh dua purna paskibraka yang akan bertugas dalam iring-iringan kirap ini hingga menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Kedua petugas ini diwakili oleh purna paskibraka tahun lalu, Anissa, Betul sekali. yaitu di 2023. Ada Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah yang akan membawa duplikat bendera pusaka, sementara yang bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Kaila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Keduanya adalah yang bertugas membawa baki di upacara penurunan bendera HUT ke-78 Republik Indonesia tahun 2023. Oke, jadi memang purna paskibraka yang bertugas untuk membawa duplikat bendera pusaka dan juga duplikat teks proklamasi ini untuk nantinya dibawa dalam kirap dari kawasan Monas menuju Halim Perdana Kusuma dan berlanjut nanti akan dibawa ke Kalimantan Timur, tepatnya di ibu kota Nusantara. Kita lihat bersama masih pembawaan duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi ini akan dibawa turun dari cawan Monas menuju pelataran Monas. Oke. Kalau kita bicara suasana di sini memang luar biasa, sudah nampak para peserta kirap ya. Betul Arjuno, sekali. ya. Kita lihat bersama, ini adalah suasana terkini di kawasan. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya Juno di bulan kemerdekaan ini di tanggal 10 biasanya belum ada keramaian. Namun karena di 17 Agustus 2024 bertepatan dengan HUT Republik Indonesia yang ke-79, upacara akan diadakan di dua kota. betul. Dan kalau kita lihat maknanya, Anissa dan juga pemirsa, bahwa mengapa kirap ini tadi ada Pak Heru Budi yang menyerahkan bahwa ini menunjukkan sinergi dari Jakarta, DKI Jakarta, dan juga nantinya akan berpindah ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Baik, nah ini kita bendera pusaka, duplikat bendera pusaka beserta teks proklamasi sudah berada di pelataran Monumen Nasional yang nantinya akan dibawa menuju kendaraan taktis Maung dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda hingga marching band yang sudah sejak pagi berada di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Anissa dan juga pemirsa lihat di layar, ini ada Abang None. Oh iya, jumlahnya ada 180. Luar biasa, orang. Jadi 90 pasang. Luar biasa sekali. Yang mereka memang menjadi pagar ayu, pagar bagus seperti itu ya. Pagar ayu, pagar bagus, tapi ini Abang None Abang ya. None yang memang sudah bertugas sejak pagi. Jadi ini kemeriahan ini menggambarkan bagaimana sebenarnya simbol-simbol tadi. Penghargaan kita terhadap sejarah dan perjuangan bangsa ya, termasuk budaya dan juga sinergi transisi dari DKI Jakarta menuju ibu kota Nusantara. Nah, kita saksikan bersama-sama ini duplikat bendera pusaka, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi sedang dibawa menuju ke Maung yang nanti berjalan dari kawasan Monas menuju ke Patung Kuda atau Patung Arjuna dan kemudian Jalan MH Tamrin hingga Jalan Jenderal ke Jalan Gatot Subroto lalu menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Tadi jika pemirsa mungkin ada
Car Free Day di hari Sabtu ini, meskipun tidak Car Free Day, kita biasanya suka banyak yang jogging. Itu suka ada masyarakat yang siap dengan baju merah putih dan bendera merah putih untuk menyambut kirap bendera pusaka. Ya, kawasan Monas sebenarnya sudah bersolek sejak beberapa hari yang lalu. Betul. Dan ini cukup mencolok dengan berbagai bunga dan juga pernak-pernik bernuansa merah putih. Dan masyarakat pun baik, ini dia sesaat lagi duplikat bendera dan juga teks proklamasi dibawa menuju kendaraan taktis Maung oleh 2 Purna Paskibraka 2003, yaitu Kacina Ozon Provinsi Kalimantan Tengah dan Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan.
Pusaka dan Teks Proklamasi sudah mulai bergerak dari kawasan Monumen Nasional, diiringi oleh drum band dan juga pasukan berkuda. Kita lihat ini Maung ya, mulai bergerak. Memang tadi seperti yang Anissa sebutkan, diiringi oleh marching band dan juga Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda. Dan tentunya kalau kita lihat juga Anissa, suasana ramai sekali, banyak masyarakat yang mengabadikan momen kirap ini. Dan seperti yang kamu sebutkan tadi ya, bergerak dari Monas, kawasan Patung Kuda, lalu masuk ke kawasan MH Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto, langsung menuju Halim Perdana Kusuma. Nah, dari Bandara Halim Perdana Kusuma, duplikat bendera pusaka dan juga teks akan diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN menggunakan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara. Ya, kirap ini sebagai simbol tadi penghargaan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa dan juga sinergi kebersamaan antara DKI Jakarta dan Ibu Kota Baru Nusantara. Jika tahun-tahun sebelumnya bendera pusaka atau duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi ini hanya dibawa dari Monumen Nasional langsung menuju ke Istana Merdeka, maka tahun ini prosesi kirapnya akan lebih panjang, Herjuno. Jadi sebenarnya untuk masyarakat, teman-teman yang menyaksikan ini yang memang saat ini tidak ada berada di kawasan Monas, mungkin ada nanti di kawasan Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto, mulai bersiap karena titik-titik itu akan dilalui. Nah, kabarnya sudah ada 3.000 masyarakat yang sudah standby di sana bahkan sejak pagi hari menggunakan pakaian bernuansa merah putih dan Parmanwenda yang berasal dari Provinsi Papua Pegunungan dan juga Naila Aulita Al-Kubro Sinapoy, perwakilan dari Provinsi Banten yang akan menerima duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Baik, sekali lagi kami informasikan bahwa untuk rute-rute yang dilewati kirap ini memang cukup panjang, jadi untuk masyarakat Jakarta, kalau jarak dari Monas ke Istana Merdeka kan cukup dekat. Ini karena memang rute yang panjang, akhirnya dipertimbangkanlah untuk menggunakan Maung tadi. Kendaraan asli buatan Indonesia. Tentunya. Nah, tibanya nanti dari Halim Perdana Kusuma diterbangkan menggunakan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara, dan setibanya di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, bendera atau duplikat bendera pusat Sulaiman Sepinggan adalah Naila Aulita Al-Kubro Sinapoy dan juga Lili Wenda. Dan di layar juga kalau tadi pemirsa sepintas melihat ada pasukan Paskibraka yang berdiri di pinggir-pinggir yang bersiaga, itu dari Paskibraka DKI Jakarta. Jadi mereka bukan juga bertugas luar biasa juga. Betul. Selain Paskibraka Nasional ya, jadi memang ini gabungan dari Paskibraka DKI Jakarta juga. Baik, jadi selain ada 180 abang none yang tadi jadi pagar ayu, pagar bagus, juga ada Paskibraka dari DKI Jakarta yang bertugas hari ini mengawal kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Ya, kita lihat bersama saat ini kirap mulai bergerak meninggalkan kawasan Monas, betul, menuju MH Tamrin, dan nanti akan berlanjut menuju Sudirman, Gatot Subroto, lalu ke Cawang, dan tiba di Halim Perdana Kusuma. Nah, Herjuno, prosesi ini merupakan sejarah karena untuk pertama kalinya bendera merah putih dan teks proklamasi dikirap ke IKN. Prosesi kirap ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah dan perjuangan bangsa, tetapi juga menggambarkan tekad untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Azura Purnama dari Sumatera Selatan yang bertugas membawa baki. Nah, itu nampaknya masyarakat sudah teks proklamasi. Masyarakat yang sudah bersiap sejak pagi di kawasan Monas mulai menyapa kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi yang saat ini perlahan-lahan
keluar dari kawasan Monumen Nasional. Oke. Dan informasi yang kami dapat memang kirap ini akan berlangsung nanti sampai Halim Perdana Kusuma dan tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ? Nanti juga tayangan akan terus berlanjut hingga tiba di Istana Negara. Betul. Nanti betul yang sekali. bendera akan disimpan terlebih dahulu, baru nanti akan dikibarkan di perayaan 17 Agustus yang untuk pertama kalinya. Diadakan secara hybrid. Sebenarnya ya tidak hanya di IKN ya, tapi karena memang Anda menyebutkan tadi hybrid simultan ya, akan dilakukan juga di Istana Merdeka. Jadi yang bertugas di IKN tentunya Bapak Presiden Joko Widodo didampingi, kabar yang kami dapat oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara untuk di Istana Merdeka, betul, kita tahu bahwa akan dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden Bapak Maruf Amin yang akan didampingi oleh Wakil Presiden terpilih Bapak Gibran Raka Buming Raka. Jadi memang akan cukup spesial 17 Agustus tahun ini. Kalau juga yang melintas di kawasan istana sudah melihat persiapan, ada beberapa videotron ya. Karena memang nanti konsepnya hybrid ya, simultan gitu. Akan ada back to back penampilan dari Jakarta, kemudian dari IKN. Jadi mungkin akan tadi kita lihat bagaimana nanti sinergi dan koordinasinya. Pasti akan cukup menantang ya. Betul. Nah, pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia akan dilaksanakan tadi seperti Juno katakan bahwa 2 tempat dilakukan secara hybrid. Upacara digelar di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan halaman Istana Merdeka Jakarta akan terhubung dengan layar besar nanti, Herjuno, yang saling memperlihatkan aktivitas di masing-masing tempat. Kita lihat ini iring-iringan dari barisan terakhir nampaknya sudah berada di pintu keluar Monas dan selanjutnya akan masuki Jalan MH Tamrin, lalu menuju Sudirman, Gatot Subroto, Cawang hingga Halim Perdana Kusuma. IKN, sementara yang di Jakarta akan ada langsung pertunjukan kesenian yang disiarkan di IKN. Rangkaian kegiatan upacara masing-masing tempat juga dilaksanakan secara bergantian dan saling melengkapi, luar biasa sekali sinerginya. Iya, kalau kita lihat sekarang 2 Purna Paskibraka yang membawa bendera pusaka dan teks proklamasi nampak sumringah dan tentunya rasa bangga ya terlihat gitu. Membawa duplikat bendera pusaka. Tidak semua orang di antara 270 juta warga Indonesia ini memiliki kesempatan untuk memegang. Kamu juga harusnya patut berbangga, Anissa. Kenapa tuh? Ya bertugas di sini di momen bersama saya. Ini adalah lambang kecintaan kami sebagai wartawan, ya kan? Abdi kita untuk negara. Baik, nah kalau kita lihat tadi bagaimana Keila Azara Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah dengan bangga, sumringah dan tentunya dengan senyum yang manis membawa bendera, pusaka dan juga teks proklamasi di balik kendaraan taktis yang kita sebut Maung buatan Indonesia. Asli buatan putra-putri Indonesia. Dan cuaca di Jakarta juga memang hari ini mendukung sekali ya? Mendukung sekali. Terang. Tidak hujan, tapi juga tidak terlalu terik. Betul, karena memang masih pagi juga. Betul. Dan masih sehat ini mataharinya, Juno. Pastinya harus ya. Kita lihat ini masih iring-iringan, Anissa juga dan juga pemirsa lihat kalau di layar di sebelah. Ini dekat patung kuda ya? Ya, di sisi kanan layar itu masyarakat nampaknya sangat antusias ingin menyaksikan arak-arakan ini. Oke. Nah, ini pelajar DKI Jakarta kayaknya sudah standby di sepanjang jalan. Kamu punya memori nggak waktu dulu 17 Agustus bawa bendera gitu? Pinggir jalan. Di keliling komplek biasanya karnaval ya Juno ya. Nah ini kita lihat ini anak-anak sekolah juga nampaknya dilibatkan membawa pernak-pernik. Ini penting sekali Anissa, kalau kita bicara rasa nasionalisme di tengah gempuran digitalisme dan semua hal yang globalisasi membuat kita merasa cukup cepat mengetahui apapun itu ya. Tapi nasionalisme ini harus terus dipupuk. Betul. Rasa cinta tanah air harus kita tanamkan walaupun tadi dunia sudah banyak berubah. Walaupun sudah 79 tahun kita merdeka, adik-adik yang saat ini masih sekolah tetap harus tahu, harus mengingat jasa-jasa para pahlawan
yang buat kita bisa hidup tenang seperti sekarang. Betul sekali. 79 tahun itu perjalanan yang Panjang. luar biasa dan tidak mudah. Betul. Itu kenapa kirap ini juga menggambarkan sebenarnya bagaimana kita menghargai sejarah. Monas juga simbol dari perjuangan bangsa, di mana dibangun oleh Presiden Soekarno di tahun 1961 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto di 1975. Ini adalah satu monumen yang menggambarkan bagaimana sebenarnya Indonesia bergerak maju di tengah perjuangan melawan penjajah di masa lampau. Dan ini adalah salah satu ikon bukan cuma Jakarta, tapi Republik Indonesia. Oke, kita lihat sekarang kawasan MH Medan Tamrin. Merdeka, sudah di Medan Merdeka. Ya. Belum sampai MH Tamrin, Juno. Sebelahan. Kita lihat ini juga pasukan dari pengaman juga mulai bergerak menuju baik. Masih nampak bagaimana masyarakat begitu antusias menyaksikan momen bersejarah ini 1 minggu jelang perayaan kemerdekaan nanti di 2 tempat, yaitu Istana Negara dan Istana Merdeka. Luar biasa sekali, tadi saya melihat banyak orang tua membawa anak-anaknya untuk menyaksikan kirap bendera pusaka dan juga proklamasi. Jadi hal yang paling menarik yang kita bisa lihat bahwa para rombongan dari pawai kirap duplikat sang bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini sudah meninggalkan kawasan Cawan Monas dan saat ini sudah berada di Jalan Medan Merdeka Barat sebelum nantinya akan tiba di Patung Kuda. Valeri, menarik sekali ya bagaimana kita ulas dari rombongan kirap ini. Yang pertama bahwa di sisi paling depan para rombongan kirap pembawa duplikat sang merah putih dan juga teks proklamasi ini diawali dengan para pemain marching band dari Tentara Nasional Indonesia dan juga di belakangnya diiringi dengan pasukan berkuda, lalu rombongan dari para pengawal mulai dari Kasetpres, pihak kepolisian hingga juga pembawa baki. Valeri, masyarakat sekitar ini begitu luar biasa, diestimasikan ada lebih dari 3.000 masyarakat yang sudah hadir di sini untuk bersama-sama menyemarakan. Mereka semua bersukacita, Jose, untuk luar biasa. Untuk saat ini rangkaian kirap akan menuju ke Patung Kuda dan sudah sangat ramai. Bisa dilihat mereka di sini semuanya sudah mengenakan seragam sesuai dengan bendera merah putih, mengenakan atribut merah dan putih dan tentunya juga membawa bendera merah putih, seluruhnya untuk sama-sama menyambut bagaimana bendera duplikat merah putih dan juga teks naskah proklamasi ini akan dikirapkan menuju ke titik-titik yang pastinya di sepanjang titik ini juga sangat ramai, Jose. Tadi saya juga sudah memantau di setiap titik seluruhnya sangat ramai dan pastinya akan sangat menarik. Kita sama-sama akan melihat bagaimana rangkaian kirap sedang dalam proses untuk menuju di sini. Dan Jose, ada yang menarik nih di titik Patung Kuda karena khusus di Patung Kuda ini akan ada formasi khusus. Seperti apa itu, Jose? Ya, memang perubahan formasi khusus ini, Valeri, dan juga menjadi salah satu hal yang cukup bersejarah ya. Pertama adalah ini merupakan salah satu pawai kirap dengan jarak yang paling jauh. Kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, Valeri, bagaimana kirap pawai budaya ini biasa hanya berlangsung dari teks proklamasi ini tiba di Patung Kuda akan terjadi perubahan formasi di mana nantinya para rekan-rekan yang mengisi sebagai marching band dan juga para rekan-rekan yang bertugas sebagai pasukan kuda nantinya akan merubah formasi, 2 saf akan langsung dilanjutkan dengan pawai rangkaian dari pengawalan mobil menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma melalui Jalan Cawang Arteri sebelum nantinya diserahkan untuk diterbangkan ke ibu kota negara. Namun di sisi lain, Valeri, kita melihat sesuatu hal perbedaan ya dalam pawai ini karena kita tidak melihat bahwa seperti ini tahun-tahun sebelumnya menggunakan dari kereta kencana Ki Jaga Raksa, dan kita melihat apa nih perbedaan dari pawai budaya ini, Valeri, berkaitan dengan hal tersebut. Pawai budaya kita bisa lihat pada dasarnya untuk antusiasme warga dan juga semarak itu seluruhnya sama. Namun yang menarik adalah untuk saat ini di rangkaian turut dihadiri pula oleh Kasetpres, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang tadi sempat menyerahkan duplikat dari bendera merah putih, kemudian juga menyerahkan teks naskah proklamasi kepada 2 purna paskibraka yang sudah ditugaskan untuk membawa baki bendera duplikat merah putih dan juga teks naskah proklamasi. Tidak hanya menyerahkan di situ saja, Jose, melainkan juga turut
mengikuti rangkaian, total ada 13 rangkaian hingga di patung kuda ini, dan nanti akan terus mengantarkan, bahkan akan turut terbang ke ibu kota Nusantara. Luar biasa sekali ya Valeri, dan juga untuk diselenggarakan di 2 titik ini ya. Pertama di ibu kota Jakarta yang nantinya tidak akan lagi menyandang status sebagai ibu kota Jakarta, diselenggarakan secara hybrid juga nanti di Kalimantan Timur, ibu kota Nusantara. Dan juga hal ini menarik untuk kita kaitkan dengan tema daripada ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia saat ini ke-79, mengusung tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dan tentu ini juga pernah dikatakan oleh Kepala Sekretariat Presiden Valeri, tema ini diselenggarakan di 2 titik ini merupakan tindak lanjutan dari visi besar mensinergikan Jakarta dan juga ibu kota Nusantara. Dan Valeri, kita coba untuk menyimak sedikit perkembangan mengenai defile yang sedang berlangsung di Jalan Medan Merdeka Barat ini. Anda bisa lihat ya Valeri, ternyata para warga Jakarta, terutama mereka yang datang dari profil seorang pelajar ini berserta didampingi orang tuanya, cukup meramaikan. Kita bisa lihat nih sudah sampai mana nih Valeri, kita lihat. Saat ini diestimasikan kurang dari 5 menit lagi seluruh rangkaian prosesi kirap ini akan tiba di tempat kita melaporkan saat ini. Ya. Jadi masyarakat sudah antusias, mereka terus berjalan, namun pastinya dalam kondisi tertib. Mereka mematuhi setiap regulasi yang memang diterapkan di sini, karena memang tujuan mereka ke sini benar-benar untuk menyemarakan dan juga mendukung rangkaian prosesi kirap, duplikat bendera merah putih dan juga teks naskah proklamasi. Mari kita sama-sama saksikan, Jose. Ya betul sekali Valeri, tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat meriah sekali ya, karena di sisi lain juga menarik bagaimana kita melihat Pemprov Jakarta tetap memperbolehkan masyarakat sekitar untuk berkegiatan sehingga tidak ada penutupan protokoler secara khusus. Dan bahkan pemirsa, kami saat ini sudah melaporkan tidak terlalu jauh dari patung kuda, dan kami sudah mulai mendengar suara-suara daripada marching band yang mengiringi, dan juga masyarakat secara bertahap ini sudah mulai menyoraki rombongan yang sedang melintas, berlangsung dengan sangat meriah. Para marching band yang dididik oleh Tentara Nasional Indonesia ini memandangkan para alat musiknya dengan sangat lincah, dan juga kita bisa melihat bagaimana di belakangnya pasukan kuda juga berjalan dengan sangat tertib. Dan tidak lupa juga pemirsa, meski puncak rangkaian ini baru berlangsung hingga pada tanggal 17 Agustus mendatang, namun bendera merah putih yang dibawa oleh warga ini sudah mulai dikibarkan. Dan Valeri, antusias ini kita menarik ya untuk kita lihat bagaimana sudah berlangsung dari Cawan Monas. Memang tadi rangkaiannya apa saja Valeri waktu lagi di Cawan Monas? Untuk rangkaian di Cawan Monas, tadi pertama kali diawali dengan pemberian dari bendera pusaka merah putih duplikat ya, yang dikirapkan berikut dengan naskah proklamasi dari Kasetpres Heru Budi Hartono, kemudian diserahkan kepada 2 ajudan, sebelum nantinya 2 ajudan ini langsung menyerahkan kepada 2 Purna Paskibraka yang ditunjuk. Untuk Purna Paskibraka yang memang ditugaskan sebagai pembawa bendera merah putih adalah atas nama Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara untuk pembawa baki teks proklamasi adalah Kela Azara Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Jose, saat ini rangkaian dari prosesi kirap duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi sudah tiba di patung kuda. Bisa dilihat bagaimana di belakang marching band Jose ada pasukan berkuda. Total ada berapa pasukan berkuda Jose di sini? Ya, pasukan berkuda ini memang sangat banyak sekali Valeri, karena memang saat ini kita tengah bersiaga untuk terjadinya perubahan formasi, di mana nantinya mobil taktis pindang maut 4x4 ini akan mengantar Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah yang membawa baki bendera duplikat merah putih, juga nantinya membawa Kela Azara Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan yang membawa baki teks proklamasi. Dan Valeri, kita juga bisa melihat bagaimana iring-iringan daripada marching band ini dari sisi bahu jalan ini terus diikuti oleh masyarakat sekitar dan berlangsung dengan sangat tertib. Masyarakat ini sangat meriah sekali menyongsong persiapan daripada puncak Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan berlangsung 7 hari lagi. Dan Valeri, kita mari simak untuk sesaat rangkaian marching band dari dan juga para kirap sang pusaka bendera merah putih dan teks proklamasi.
belum. Dan juga pasukan berkuda ini hanya berhenti sampai di patung kuda saja. Sedangkan untuk 11 rangkaian lainnya nanti akan bersama-sama menyusuri sejumlah jalan yang nanti akan dijelaskan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum nantinya akan dibawa ke Ibu Kota Nusantara. Nah, terkait dengan titik-titik lainnya yang akan dilewati apa saja, Jose? Dan apakah akan melewati jalur arteri atau melalui jalur tol? Ya betul sekali Valerie, dan juga ternyata meski tidak lagi diiringi oleh pasukan berkuda dan juga marching band, namun rangkaian daripada kirap bendera duplikat Sang Pusaka Merah Putih dan juga teks proklamasi ini masih terus berlangsung pemirsa, terutama mereka setelah melewati patung kuda nantinya akan menyelusuri Jalan Sarinah menuju Bundaran HI, lalu nantinya akan melalui Jalan Cawang Arteri dan juga Halim Perdana Kusuma sebelum nantinya rangkaian akan berhenti di Base Ops Halim Perdana Kusuma untuk diserahkan sebelum nantinya kirap bendera akan berakhir dengan menyerahkan duplikat Sang Pusaka Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dan Valerie, menarik sekali ya bagaimana kita melihat ini bahwa perubahan formasi ini masih terus berlangsung dan kita terus mendengar lantunan-lantunan daripada lagu nasional yang dimainkan oleh para marching band dengan sangat nyawa. Halo-halo Bandung ya, Betul Jose. sekali, halo-halo Bandung. Dan Valerie, juga selain lagu-lagu nasional diiringi pula dengan lagu-lagu rutin yang biasa dimainkan oleh marching band yang biasa diiringi oleh TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Valerie, kita sekarang simak bahwa rombongan ini sudah mulai kembali melakukan perjalanan di mana kita bisa melihat yang saat ini setengah standby ini adalah pengawalan dari pihak kepolisian dan juga 2 mobil Maung 4x4 yang diproduksi oleh Pindad untuk nantinya membawa saudari Kahina Ozora merupakan Purna Paskibraka dari Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pembawa baki bendera merah putih dan juga mengantarkan Keila Azara Purnama selaku Purna Paskibraka dari Provinsi Sumatera Selatan yang akan nantinya membawa teks proklamasi. Dan juga kembali Valerie, kita lihat sebenarnya banyak sekali makna tersirat yang kita bisa elaborasi lebih lanjut. Selain pawai budaya ini juga kaya akan nilai-nilai kultural begitu ya, melantunkan lagu-lagu nasional, tetapi di sisi lain dengan melibatkan mobil produksi nasional dalam negeri yaitu mobil yang diproduksi oleh Pindad ini tentu sesuatu hal yang sangat menarik ya Valerie, bagaimana ini merupakan kendaraan yang sudah sejak awal digodok sejak tahun 2018 dan merupakan produksi asli Jawa Barat. Dan tentu ini kan juga menyiratkan simbol yang sangat menarik bahwasannya rangkaian pawai kirap budaya ini juga mengedepankan beberapa baik nilai-nilai baik. Dan Valerie, kita bisa lihat nih langsung ya bagaimana kedua Purna Paskibraka pembawa Sang Pusaka Bendera Merah Putih dan juga teks proklamasi ini baru saja melintasi wilayah Patung Kuda. Dan Valerie, apa hal menarik lain lagi nih bisa kita lihat? Hal menarik lainnya adalah Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono yang saat ini sedang menyapa warga. Bahkan tadi ada sejumlah warga yang diperkenankan untuk langsung berjabat tangan dengan Kasat Pres Heru Budi Hartono ketika sedang melakukan rangkaian prosesi kirap. Kemudian yang tadi berada di iring-iringan lebih depan dari Kasat Pres adalah 2 Purna Paskibraka dari 2023 yang memang sudah terpilih juga untuk bersama-sama membawa duplikat dari bendera merah putih dan juga teks proklamasi dikirapkan nantinya menuju ke Ibu Kota Nusantara. Nah, Jose, ditargetkan sebenarnya rangkaian ini akan berjalan menuju dari Patung Kuda menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Berarti kurang lebih sekitar hampir 15 menit lagi, rangkaian ini akan mulai berjalan dan sembari menunggu pukul 9 ini akan dilangsungkan marching band dan juga ada pasukan berkuda yang akan melakukan atraksi, akan membangkitkan semarak suasana kemerdekaan. Meskipun kemerdekaan ini baru akan berlangsung pekan depan, Jose, tanggal 17, namun semarak kemerdekaan ini sudah disorakan mulai dari 7 hari sebelumnya, hari ini tanggal 10 Agustus 2024. Nah, Jose, bisa dilihat bagaimana sekarang iring-iringan ini sudah mencapai Patung Kuda, perubahan saf juga sudah dilangsungkan. Apa yang sedang berlangsung lagi saat ini, Jose? Ya tentu ya Valerie, menarik sekali untuk kita melihat bagaimana perubahan formasi sudah dilakukan. Para petugas marching band ini sudah membuka jalan bagi para peserta dari kirap bendera duplikat Sang Pusaka Merah Putih dan juga teks proklamasi. Yang artinya nanti Valerie bahwasannya bagi masyarakat yang hendak mengikuti rangkaian hingga ke Cawang jalur arteri menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun di sisi lain pemirsa, bagi Anda warga Jakarta yang saat ini tengah
mencoba untuk mengikuti rangkaian daripada pawai kirap ini, Anda bisa mengunjungi wilayah Monas, tepatnya di sisi Medan Merdeka Barat di dekat Patung Kuda, karena rangkaian daripada marching band dan juga ada pun panggung yang telah disediakan oleh para pihak yang berwajib untuk nantinya menghibur masyarakat. Namun bagi Anda masyarakat, kami kembali ingatkan jangan lupa untuk terus meramaikan rangkaian daripada kirap budaya ini, mengingat bahwa nantinya para kendaraan yang melintas ini akan menuju ke wilayah Sarina, menuju Bundaran HI, Cawang, Arteri, menuju ke Halim Perdana Kusuma sebelum akhirnya berakhir di Base Ops Halim Perdana Kusuma. Dan budaya melewati Bundaran Air Mancur dan saat ini tengah berjalan menuju ke Bundaran HI. Namun Valeri, seperti apa nih kita bisa memantau terkait dengan arus lalu lintas ya? Bagaimana elaborasi yang bisa kita sampaikan dari pemerintah provinsi nih Valeri? Nah, terkait dengan arus lalu lintas, sebenarnya pihak dari pemerintah provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan pihak Polda Metro Jaya, disebutkan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya sudah ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang diterapkan, bahkan sterilisasi untuk rekayasa perlu khawatir karena sistem rekayasa lalu lintas ini tidak berlangsung secara terus-menerus. Ya. Ada sistem buka tutup. Ya. Jadi begitu prosesi kirap dan juga rangkaian ini sudah berhasil melewati suatu titik, maka yang sebelumnya ditutup akan dibuka, ya, Jose. Okay. Untuk titik-titiknya seperti apa saja, Jose? Ya, titik-titiknya tentu berkaitan dengan ketika para pembawa kirap Sang Pusaka duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi ini sudah memasuki jalur Cawang Arteri. Nantinya rangkaian kirap ini dilanjutkan dengan pawai dan juga iring-iringan dari pihak dari Ditlantas maupun dari polisi militer yang sudah mengawal. Namun di sisi lain Valeri, juga kita bisa melihat sebenarnya bahwa hingga saat ini kami memantau bahwa Transjakarta ini juga tetap beroperasi ya. Bahkan sebelumnya juga Kaset Pres sekaligus penjabat Gubernur DKI Jakarta menyampaikan bahwa masyarakat ini sebenarnya masih diperkenankan dengan pembawa bendera duplikat Sang Pusaka Merah Putih dan teks proklamasi agar terus dapat sampai ke Bandara Halim Perdana Kusuma dengan hikmat. Dan Valeri, seperti yang kita lihat saat ini bahwa para rombongan ini sudah masuk ke wilayah jalan menuju Bundaran HI. Jalan berlangsung kosong, namun kami juga masih melihat adanya masyarakat yang turut meramaikan dari sisi-sisi trotoar untuk melihat secara langsung ya Valeri. Iya, betul sekali Jose. Tadi sebelumnya masyarakat ini padat di belakang kita berdua, Jose, di kawasan Patung Kuda. Namun saat ini masyarakat mulai bergeser dan sangat semangat untuk mengikuti rangkaian, sehingga sesaat lagi mereka akan tiba ke kawasan Bundaran HI dan akan semakin ramai tentunya di sana bersama-sama menyaksikan bagaimana rangkaian prosesi kirap duplikat dari bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi akan dikirapkan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, Jose, hal lain yang tentunya juga menarik adalah bagaimana masyarakat ini tertib. Ya, betul sekali. Kita lihat di layar kaca Anda, saat ini masyarakat meskipun ramai, mereka semua antusias, namun tidak berarti mereka melanggar setiap peraturan yang diterapkan. Bahkan juga mereka mematuhi setiap ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh petugas yang berwajib, oleh aparat. Mereka tetap dengan semangatnya, dengan penuh kegembiraan mengenakan baju merah putih, mengenakan atribut dan juga membawa bendera merah putih. Namun mereka tetap berada di pinggir jalan, di sisi trotoar, tidak ada yang masuk ke dalam jalan. Ke badan jalan. Ini berarti mereka tidak hanya mendukung saja prosesi kirap, namun mereka juga sama-sama antusias dan ingin agar rangkaian dari prosesi kirap bendera duplikat merah putih dan teks naskah proklamasi ini dijaga marwahnya, benar-benar seluruhnya berjalan dengan lancar sebelum nanti diterbangkan menuju ke IKN. Jose, nanti untuk rangkaian begitu tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga ke IKN ini diestimasikan di pukul berapa, Jose? Ya, tentu kalau kita merujuk kepada jaraknya Valeri, di mana ditaksir sepanjang 14,6 km, yang artinya bahwa telah diperkirakan sebelumnya oleh para pihak dari panitia akan berlangsung selama kurang lebih perjalanan 1,5 jam. Dan apabila kita estimasi jika dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dari Cawan Monas, yang sekarang saat ini waktu menunjukkan 8:47 waktu Indonesia bagian Barat, yang artinya ada sekitar kurang lebih 45 menit diperkirakan rombongan daripada kirap Sang Pusaka bendera merah putih dan juga membawa naskah teks proklamasi ini akan tiba di Base Ops Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan Valeri, kembali kita mengelaborasi mengenai bagaimana partisipasi masyarakat di sini tentu berlangsung dengan hikmat. Dan Valeri, tentu sehubungan dengan rangkaian kirap ini sudah meninggalkan Patung Kuda, maka untuk sementara sampai demikian laporan dari saya, Jose Nicole,
Dan saya Valerie Budianto, kita akan sama-sama terus saksikan rangkaian prosesi kirap hingga nanti tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma bahkan menuju ke ibu kota Nusantara. Kepada rekan Ardianto, kita serahkan kepada Anda. Bang. Terkait dengan rangkaian prosesi ini, saat ini yang Anda lihat di layar kaca, naskah dari teks proklamasi dan juga duplikat dari bendera Sang Merah Putih saat ini masih berada bersama dengan rombongan dari kirap melintasi sejumlah titik dan telah melewati bundaran Hotel Indonesia. Terkait dengan ini matiin nih. Ya, saudara, saat ini rombongan dari kirap bendera, duplikat bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi melintasi sejumlah jalan protokol untuk kemudian menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan saat ini yang Anda lihat, rombongan dari kirap menuju ke arah
Jalan Halim Perdana Kusuma usai melintasi bundaran Hotel Indonesia. Rombongan tentunya terkait dengan kirap dari naskah proklamasi dan juga bendera Sang Merah Putih yang melintas di sejumlah jalan protokol di daerah khusus Jakarta di kesempatan pagi hari ini. Kami informasikan bahwasanya pembawa untuk duplikat bendera pusaka yakni adalah Purna Paskibraka tahun 2023 atas nama saudari Kacina Ozora dan juga pembawa salinan teks proklamasi yakni Purna Paskibraka tahun 2023 sekaligus Duta Pancasila Kela Az-Zahra Purnama. Rute kirap yang tentunya dilalui, jadi kalau tadi kita sudah simak bersama bahwasanya dari Monas menuju ke Halim ada sejumlah jalan protokol yang dilewati seperti halnya Patung Kuda 2024 mendatang. Nah, berbicara terkait dengan jalur yang nanti akan dilewati oleh kirap bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi di Ibu Kota Nusantara, ini ada jalur tol yang mulai dibuka mulai hari ini begitu untuk kemudian mendukung aksesibilitas dari pelaksanaan HUT ke-79 kemerdekaan Indonesia. Tol di IKN ini di sisi Kota Balikpapan yang tentunya menghubungkan antara Karanggiwang ke kawasan Jembatan Pulau Balang di Penajam Pasir Utara dan mulai dibuka hari ini. Tapi sebelumnya memang Presiden Joko Widodo sudah menjajal atau mengetes terlebih dahulu begitu untuk kesiapan dari jalan tol yang memang akan digunakan atau dilalui dalam kirap bendera Sang Merah Putih yang nantinya akan menuju ke Istana Garuda Ibu Kota Nusantara. Jalan tol ini tentunya menjadi rute utama dari kirap bendera yang mulai dibuka mulai hari ini, kemudian nantinya akan digunakan begitu atau secara fungsional digunakan untuk kebutuhan terkait dengan mobilitasi pelaksanaan dari detik-detik upacara pengibaran dan juga penurunan Sang Merah Putih. Tentunya kami masih menantikan di Bandara Halim Perdana Kusuma kedatangan dari naskah teks proklamasi dan juga duplikat bendera Sang Merah Putih yang tadi sudah diambil di ruang kemerdekaan di Cawang Monas untuk kemudian nanti akan diterbangkan dengan pesawat TNI AU Boeing 737-400 tentunya menuju ke kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dan tentunya setibanya di Bandara Udara Internasional Sultan Haji Mahmud Sulaiman di Sepinggan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, nantinya akan menuju ke Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ada sejumlah penyambutan juga yang nanti akan disiapkan di Ibu Kota Nusantara, tentunya. Selain itu juga terlihat di daerah khusus Jakarta, di DKJ, beberapa warga yang juga menyambut antusias begitu adanya rombongan dari kirap Sang Merah Putih atau bendera duplikat Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi terlihat di beberapa jalan protokol yang dilalui oleh rombongan kirap ini tentunya. Warga yang tentunya bersiap menyambut karena ini adalah momen yang sangat bersejarah di 79 tahun kemerdekaan Indonesia, di mana untuk upacara detik-detik proklamasi dan juga pengibaran serta penurunan Sang Merah Putih akan dilakukan di dua tempat, yakni di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara dan juga Istana Merdeka Jakarta.
menjadi momen sejarah tentunya. Biasanya kalau berbicara terkait dengan kirap dari Sang Merah Putih atau duplikat Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi, ini biasanya hanya menuju dari Cawang Monas ke Istana Merdeka. Namun di momen 79 tahun kemerdekaan Indonesia kali ini, tentunya karena memang upacara detik-detik proklamasi ini diadakan di dua tempat, yakni untuk pengibaran dan juga penurunan nantinya akan dilaksanakan di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan juga di Istana Merdeka Jakarta. Tentunya untuk momen kirap kali ini ada yang berbeda karena memang duplikat Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi dibawa menuju ke Ibu Kota Nusantara untuk kemudian diinapkan sebelum nantinya akan digunakan oleh rekan-rekan atau adik-adik kami Paskibraka tahun 2024 yang sudah berlatih untuk kemudian nanti akan mengibarkan dan juga menurunkan Sang Merah Putih. Gegap gempita dan juga meriah begitu sambutan antusiasme dari masyarakat yang memadati sejumlah jalan protokol untuk kemudian